Hai sob, apa kabar kalian semua? Jumpa lagi di channel ini, tentunya masih di channel by Randis. Kali ini kita akan mengulas sebuah film yang bergenre drama sejarah. Back to 1942 adalah sebuah sejarah memori kelam bangsa Cina yang diadaptasi dari buku karya Liu Shengyun yang berjudul Remembering 1942 yang kemudian diangkat ke layar lebar dengan Liu sebagai penulis skenario-nya. Sebuah bencana kelaparan besar terjadi di Henan, Tiongkok yang akan kita ulas secara lengkap dalam film Back to 1942. Penasaran dengan filmnya? Yuk kita lanjut ke alur ceritanya. Tapi sebelum itu, jangan lupa like, comment, and subscribe pada channel ini. Berlatar tahun 1942 di mana Cina tengah bersiap menghadapi perang kedua kalinya dengan Jepang. Tokoh utama film ini adalah tuan tanah kaya bernama Fang yang diperankan oleh Xiong Goli. Awalnya sebagai tuan tanah kaya, Fang masih punya banyak kekayaan dan makanan untuk menghidupi keluarganya. Namun keadaan mulai berubah setelah kelompok penduduk kelaparan datang ke desa dan merampoknya, yang menyebabkan anak laki-lakinya meninggal. Fang kemudian memutuskan mengungsi, dia membawa serta istri, anak perempuan, dan menantunya. Mereka ditemani oleh seorang pelayan yang bernama Shuangsu. Di tengah jalan, ia bertemu dengan keluarga petani sedesanya yang bernama Xiao yang diperankan oleh Feng Xiongsheng. Mereka pun bergabung dengan jutaan pengungsi lainnya. Setelah berjalan puluhan hari, para pengungsi mulai menemui banyak masalah. Bekal makanan makin menipis, banyaknya pengungsi bertahan dengan memasak kulit kayu. Namun kendati demikian, pemerintah tak kunjung memberikan bantuan. Xiaolu yang mengungsi bersama ibu, istri, dan anak-anaknya, kini mereka harus memasak beras terakhir mereka. Setelah beberapa hari dan tidak punya apa-apa lagi untuk mereka makan, melihat kondisi keluarga semakin sekarat, ia memutuskan untuk menukar anaknya dengan beberapa liter beras. Istrinya yang melihat kejadian itu terbangun dan mencegah Xiaolu untuk menjual anaknya. Mr. Fang yang mendengar keributan yang terjadi dalam rombongan pengungsi mencegah Xiaolu dan memberikannya beberapa liter beras. Kehidupan pengungsi yang kian memburuk setelah berpuluh-puluh hari di jalan tanpa bahan makanan. Sementara para rombongan pengungsi terus berjalan ke barat. Tiba-tiba mendapat serangan udara dari Jepang. Lebih parah lagi, tentara Jepang tak membedakan antara tentara dan sipil. Semuanya dibombardir. Sehingga banyak korban yang berjatuhan, termasuk ibu dari Xiaolu. Sangat terasa kepanikan yang terjadi, para pengungsi banyak kehilangan keluarga mereka. Brother Sim, seorang tokoh agama yang ikut dalam rombongan pengungsi, turut menyaksikan kenyataan pahit yang menimpanya. Seakan tidak percaya dengan apa yang terjadi di depan matanya, ia bersikeras untuk memberitahukan kepada imam Katolik di Provinsi Henan. Diperlihatkan kelakuan buruk tentara Kuomintang atau Tentara Revolusi Nasional. Bukannya melindungi rakyat dari serangan Jepang, mereka malah sibuk merampas barang-barang milik pengungsi, seperti beras, gerobak, dan pedati. Tindakan tidak terpuji itu membuat rakyat tak simpati terhadap tentara Kuomintang. Brother Sim, setelah selamat dari tragedi pemboman Jepang dan menyaksikan banyak orang tak berdosa meninggal, ia berlindung di bawah Pastor Megan tetapi mulai meragukan kehadiran Tuhan. Mr. Fang yang dikenal sebagai tuan tanah kaya, kini sudah tidak memiliki apa-apa lagi. Ia kehilangan semua harta bendanya termasuk pedati dan kudanya. Kini ia pun harus melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki sama seperti pengungsi lainnya. Dengan berat hati ia memohon tumpangan pada Xiaolu untuk menantunya yang sedang hamil besar. Kondisi pengungsi yang semakin parah dan rasa kemanusiaan tidak terhiraukan lagi. Kehadiran koresponden majalah Time, yaitu Theodore H. White yang diperankan oleh Adrian Brody, yang saat itu berusaha melihat langsung kejadian di Henan dan kehidupan pengungsi. Pada kenyataannya, ia menemui kenyataan yang lebih buruk. Ia memotret kejadian anjing memakan bangkai manusia. Mr. Fang, Shuangsu, dan Xiaolu mereka berencana mencuri keledai Theodore H. White dan merampas barang bawaannya. Namun saat Shuangsu membawa lari keledai Theodore H. White, keledai itu lepas dan melarikan diri. Xiaolu yang berusaha mencarinya, ia mendapati keledainya telah dipotong oleh tentara Kuomintang. Melihat hal itu, Xiaolu berusaha mengambil sepotong daging keledai curiannya, malah justru terbunuh oleh tentara Kuomintang. Kematian Xiaolu menambah kesedihan istri dan dua orang anaknya.
Semua kejadian yang terjadi di Provinsi Henan seakan tidak mendapat respon dari pemerintah. Bahkan Jenderal Chiang menyangkal kejadian di Henan. Foto-foto Theodore White juga tak begitu mengubah pendiriannya. Namun, lama-lama kejadian itu tercium juga di dunia internasional. Majalah Time mengangkatnya, dan setelah terpojok juga karena tekanan internasional, pemerintah pusat akhirnya mengirim bantuan beras 80 pound untuk kelaparan di Henan. Tapi masalah tak juga menjauh, pejabat korup segera membisniskan bantuan itu. Tak hanya itu, pejabat militer juga turut andil untuk meminta jatah beras dan kemudian menjualnya. Ujung-ujungnya beras bantuan tak juga sampai ke korban bencana. Pejabat pusat juga seakan menutup mata dengan korupsi itu. Sementara Mr. Fang bersama pengungsi lainnya berjuang keras untuk menempuh perjalanan. Di posko pengungsi, menantunya berhasil melahirkan dengan kondisi ibu yang sekarat dan menyebabkan menantunya meninggal. Melewati perjalanan yang panjang, akhirnya Mr. Fang bersama pengungsi lain tiba di daerah kota Loyang. Namun, harapan pengungsi untuk mendapat bantuan dari pemerintah tak kunjung datang. Perjalanan panjang yang mereka tempuh berbuah kekecewaan. Di tengah desakan kerumunan para pengungsi dan penjagaan tentara pemerintah, Mr. Fang baru menyadari bahwa istrinya yang sekarat juga telah meninggal dunia. Kini Mr. Fang hanya bersama putri bungsunya, cucu kecilnya, dan Shuangsu pelayannya. Di pusat pintu kota para pengungsi berkumpul, Xing Xing yang diperankan oleh Fiona Wang, putri bungsu Mr. Fang, meminta ayahnya untuk menjual dirinya dengan 1 liter beras agar ayahnya dan dirinya dapat bertahan hidup. Ini adalah momen-momen paling menyedihkan dalam kisah hidup Mr. Fang. Lanjut cerita, sedangkan Huangxi, istri Xiaolu yang telah meninggal, ia meminta berbagi kesengsaraan pada Shuangsu dan menikah. Namun keesokan harinya, Huangxi menjual dirinya dengan imbalan makanan untuk membuat anak-anaknya tetap hidup. Ia memohon pada Shuangsu untuk menjaga anak-anaknya dan kembali menemuinya setelah perang selesai. Mr. Fang dan Shuangsu melanjutkan perjalanan ke Provinsi Shaanxi. Di tengah kerumunan yang tidak terkendali, mereka berlari menaiki kereta yang sudah over kapasitas. Di tengah perjalanan, lagi-lagi nasib sial menimpa Shuangsu. Ia kehilangan anak-anak Huangxi. Karena panik, ia pun melompat dari kereta. Kini Mr. Fang hanya bersama dengan cucu kecilnya. Ia menaruh harapan bahwa setelah sampai di Provinsi Shaanxi, kondisinya akan membaik. Namun keadaan berbalik dari apa yang diharapkan. Setelah sampai di perbatasan Provinsi Henan dan Shaanxi, mereka harus dihadang oleh sekelompok tentara perbatasan yang melarang mereka untuk masuk ke Shaanxi. Dengan alasan bahwa Shaanxi telah menampung jutaan pengungsi, dan pemerintah setempat meminta untuk memblokir perbatasan. Alhasil, para pengungsi ditembaki satu persatu. Mr. Fang yang panik dan tidak sengaja mencekik cucunya hingga meninggal. Ibaratnya sudah jatuh ketiban tangga lagi. Ya, nasib-nasib. Para pengungsi yang telah sampai di Shaanxi, mereka kembali berjalan kaki ke Henan. Kini Mr. Fang hanya seorang diri. Di tengah perjalanan, ia mendapati seorang anak yang orang tuanya telah meninggal. Ia pun membawanya dan mengangkatnya sebagai cucunya. Sementara Shuangsu tertangkap dan dibunuh oleh tentara Jepang. Dan cerita ini pun berakhir.